Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang suri teladan tokoh Islam di Indonesia. Dana Chandra Pratama absen 10. Dina Sabrina Rizky Aulia absen 12. Intan Safira absen 17. Irham Najib Azimul Kowi absen 18. Mega Sampurna Putri absen 22. Muhammad Virga Aditya Suhardika absen 25. NASHWA Azahra WIDARWENI absen 27. Nila Iza AFKARINA absen 31. Regita Fauziah Zaki absen 33. Sultan AFZAL Zaki absen 37. Kiai Kolil Al-Bangkalani. Muhammad Kolil atau biasa dipanggil Kiai Kolil Bangkalan lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau ialah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Qur petik terbalikan dan memahami ilmu perangkat Islam seperti nahwu dan saraf sebelum berangkat ke Makkah. Beliau pertama kali belajar pada ayahnya, Kiai Abdul Latif. Setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Makkah. Beliau belajar ilmu kira petik terbalik sab'ah sesampainya di Makkah. Kiai Kolil pun menikah dengan seorang putri dari Raden Ludrapati setelah kembali dari Makkah. Dan beliau akhirnya menghembuskan nafas pada tahun 1925. Teladan Kiai Kolil Al-Bangkalani. Pantang meneyerah dan senantiasa berusaha. Ketulusan dalam beramal. Kiai Hashim Asy'ari. Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdil Wahid bin Abdil Halim bin Abdil Rahman bin Abdillah bin Abdil Aziz bin Abdillah Fatah bin Maulana Ishaq atau kerap dipanggil dengan Kiai Hashim dilahirkan pada tanggal 2 Zulkadah 1287 per 14 Februari tahun 1871 di Desa Gedang, Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir di pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, yaitu Kiai Usman yang didirikan pada akhir abad ke-19. Beliau adalah anak ketiga dari pasangan Halimah yang silsilahnya sampai pada Brawijaya IV dan Ahmad Asy'ari yang silsilahnya sampai pada Joko Tingkir. Beliau menikah saat berumur 21 tahun dengan Hadijah, putri Kiai Yakub. Setelah menikah, beliau dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Makkah. Beliau kembali setelah 7 bulan di sana, yaitu saat istri dan anaknya yang baru berumur 2 bulan, Abdullah, meninggal dunia. Pada tahun 1893, beliau pergi ke Makkah lagi dan menetap di sana selama 7 tahun. Pada tahun 1899, beliau pulang ke tanah air dan mengajar di pesantren milik kakeknya. Lalu beliau mengajar di Kemuning, Kediri yang merupakan kediaman mertuanya. Kemudian mendirikan sebuah pesantren yang sering disebut dengan Pesantren Tebuireng, Cukir, Jombang. Beliau tidak hanya dikenal sebagai kiai ternama saja, melainkan sebagai petani dan pedagang yang sukses. Dari hasil pertanian dan perdagangan ini beliau membiayai keluarga dan pesantren yang beliau asuh. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 dan meninggalkan beberapa putra-putri yaitu Hanah, Hoiriyah, Aisyah, Ummu Abdul Haq, Abdul Wahid, Abdul Halik, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, Muhammad Yusuf, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Teladan Kiai Hashim Asy'ari. Berkhidmah kepada guru. Berkhidmat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Kiai Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta, anak keempat dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Sejak kecil beliau sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Beliau mampu mempelajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri.
Beliau juga sudah mampu membaca Al-Quran dengan tajwidnya pada usia 8 tahun. Pada tahun 1883, setelah cukup menguasai pengetahuan agama, beliau berangkat ke Makkah selama 5 tahun. Menjelang kepulangannya, beliau menemui Imam Syafi'i Said Bakri Syatta untuk mengubah nama dari Muhammad Darwis mendapatkan nama baru Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ialah seorang yang memiliki gagasan pembaharuan. Beliau terpengaruh dengan gagasan dari Muhammad Abduh dan Said Rashid Ridla. Kiai Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923 dalam usia 55 tahun. Hari ini kita masih menyaksikan karya besar anak bumi putra ini. Beliau meninggalkan pesan bagi para generasi penerusnya di Muhammadiyah. Beliau mengatakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Teladan Kiai Ahmad Dahlan menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Ilmu, pengetahuan, dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Terima kasih.